Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anica Zalia, nomor BP 17-02-2013. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktik kerja lapangan yang saya lakukan di Kantor Akuntan Publik Tasnim Fardiman Sapuan Nuzuliana Ramdan dan Rekan. Yang pertama, latar belakang dari pelaksanaan PKL. Perguruan tinggi khususnya Politeknik merupakan sistem pendidikan vokasional yang lebih menekankan pada penguasaan hard skill dan soft skill mahasiswanya, sehingga sistem pembelajarannya dirancang secara aplikatif yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Dengan demikian, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang mengharuskan mahasiswanya untuk melaksanakan praktik kerja lapangan pada perusahaan atau kantor pengguna lulusan, baik itu kantor akuntan publik, BUMN, BUMD, ataupun perusahaan swasta. Alasan saya memilih kantor akuntan publik untuk melaksanakan praktik kerja lapangan yaitu karena ingin mengimplementasikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang auditing, dan juga kantor akuntan publik ini sudah bekerja sama dengan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Tujuan pelaksanaan PKL yang pertama yaitu untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Yang kedua, meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia kerja sesungguhnya. Yang ketiga, yaitu mempersiapkan mental sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya setelah lulus dari politeknik. Yang ketiga, yaitu melatih untuk menjadi lulusan yang siap kerja, bisa diandalkan dan mampu bersaing, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Diploma 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Manfaat praktik kerja lapangan yang saya rasakan yang pertama yaitu menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang auditing. Yang kedua yaitu melatih kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan juga menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, teliti, dan berintegritas. Yang terakhir yaitu membangun jaringan profesional dengan orang-orang yang berpengalaman di bidang auditing. Selanjutnya yaitu profil entitas. Pada tahun 1988 berdirilah Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Wijanarko dan Rekan yang dipimpin oleh Bapak Tasnim Ali Wijanarko. Di tahun 1994 bergabunglah Dr. Andas IGD Jaya Wiratma sebagai rekan, sehingga mengakibatkan perubahan pada surat izin Kantor Akuntan Publik. Seiring berjalannya waktu, Kantor Akuntan Publik ini memiliki banyak rekan. Tepatnya pada tahun 2018 terjadi perubahan akte. Kantor Akuntan Publik ini berganti nama dengan Kantor Akuntan Publik Tasnim Fardiman Sapuan Nuzuliana Ramdan dan Rekan. Kantor Akuntan Publik ini sudah terdaftar pada OJK dan merupakan afiliasi jaringan akuntan internasional yaitu INPEC. Alamat dari Kantor Akuntan Publik ini yaitu Menara Kadin, lantai 9, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, Kafling 23, Kuningan, Jakarta Selatan. Jasa yang diberikan pada Kantor Akuntan Publik ini meliputi jasa audit, jasa manajemen, rekonstruksi perusahaan, jasa insolvensi, dan juga jasa perpajakan. Kita lihat pada struktur organisasi dari perusahaan ini yang terdiri dari pemimpin rekan atau partner yaitu Bapak Yana Nuzuliana, dan ada partner-partner dan juga quality assurance. Untuk menjalankan kegiatan administrasi dibantu oleh HRD, senior GA office, sekretaris, driver, dan office boy. Di bagian auditing terdiri dari manager, supervisor, senior auditor, semi-senior auditor, dan junior auditor. Klien dari kantor ini terdiri dari perusahaan TBK, pemerintah daerah, lembaga, ataupun perusahaan non-profit lainnya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan PKL yang saya lakukan selama lebih kurang 3 bulan dimulai pada tanggal 15 Februari sampai 3 Mei 2021. Klien yang saya audit ada 3. Yang pertama PT Yami Food Utama merupakan perusahaan manufaktur yang terletak di Pasar Rebo
Labo Jakarta Timur. Yang kedua yaitu PT Binder Indonesia, merupakan perusahaan manufaktur yang terletak di Tambun, Bekasi. Dan yang ketiga yaitu Cifor, merupakan perusahaan atau lembaga non-profit yang bergerak di bidang penelitian kehutanan dan lingkungan yang terletak di Bogor. Secara ringkas, kegiatan yang saya lakukan pada ketiga klien ini, yang pertama membuat surat konfirmasi. Konfirmasi yang dibuat berupa permintaan informasi kepada pihak ketiga mengenai asersi manajemen, baik itu berupa bank, utang, piutang, modal maupun utang pemegang saham. Di mana surat konfirmasi yang dibuat menggunakan format tahun lalu yang diganti tahunnya dan nominal yang ingin dikonfirmasi. Surat konfirmasi ini dibuat dengan jenis konfirmasi positif, yang mana pihak ketiga yang dikonfirmasi wajib menjawab konfirmasi itu untuk menyatakan setuju atau tidak setuju atas informasi tersebut. Yang kedua yaitu sampling untuk test of transaction. Sampling ini memilih transaksi pada general ledger sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh tim leader sebelumnya. Sampling yang saya lakukan dilakukan pada akun pendapatan, beban, cash and equivalent, akun receivable, tax, prepayment and advance. Setelah dokumen yang diminta kepada klien disiapkan, kemudian saya melakukan vouching. Vouching ini untuk memeriksa transaksi apakah tersesuai dengan asersi manajemen sebelumnya, meliputi eksistensi, completeness, akurasi, timing, post and summarizing. Selanjutnya yaitu saya melakukan cek fisik aset tetap, di mana cek fisik aset tetap ini merupakan pemeriksaan terhadap penambahan aset tetap selama periode berjalan, di mana pemeriksaan ini dilakukan bersama tim audit untuk melihat apakah bagaimana kondisi aset, apakah tersedia di lapangan atau tidak. Dan setelah melakukan pemeriksaan fisik aset tetap ini, dibuatlah berita acara pemeriksaan. Yang kelima yaitu melakukan rekapitulasi perpajakan. Rekapitulasi perpajakan ini merupakan ikhtisar mengenai informasi perpajakan dari klien sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan nantinya. Rekapitulasi ini direkap berdasarkan dokumen-dokumen perpajakan seperti SSP, SPT yang telah diberikan kepada tim audit. Yang keenam yaitu melakukan update lead schedule. Lead schedule ini merupakan ringkasan mengenai saldo akun yang sedang diaudit. Baik, di sana tercantum saldo menurut catatan, saldo tahun lalu, saldo setelah audited, dan perubahan kenaikan atau penurunan dari saldo tersebut. Sehingga dengan adanya lead schedule ini mempermudah untuk pengambilan keputusan dalam hal memberikan opini terhadap laporan keuangan klien tersebut. Yang ketujuh yaitu melakukan cash opnam. Cash opnam ini merupakan pemeriksaan terhadap kas yang berada di brankas yang dipegang oleh kasir klien dibandingkan dengan catatan yang ada dalam laporan keuangan klien ini. Selanjutnya yaitu melakukan cut off bank. Cut off bank ini untuk merupakan prosedur audit yang berhubungan dengan saldo bank, di mana dibandingkan antara rekening koran dan buku besar atau ledger yang dicatat oleh klien, di mana dilihat transaksi 5 hari sebelum tanggal akhir periode dan juga 5 hari setelah tanggal neraca. Kegiatan berikutnya saya melakukan update terhadap control confirmation. Setelah mempelajari surat konfirmasi yang dibalas oleh pihak ketiga, saya memasukkan ke dalam tabel control confirmation, di mana berisi informasi tanggal konfirmasi, saldo yang dikonfirmasi, dan balasan dari pihak ketiga tersebut, baik itu tanggalnya, kapan dia balas, nominalnya, apakah terjadi perbedaan, dan jika ada perbedaan dijelaskan kenapa hal tersebut terjadi. Pembelajaran yang diperoleh selama PKL meliputi yang pertama, hal-hal positif
dasar-dasar akuntansi, akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, auditing, perpajakan, spreadsheet, dan mata kuliah pendukung lainnya yang membantu saya melaksanakan PKL dengan baik. Yang kedua yaitu adanya budaya disiplin yang telah dikembangkan selama perkuliahan, baik itu ketika mengikuti diklat Bintang Fisdis di Catabe ataupun program kompensasi yang telah diterapkan. Yang ketiga, adanya budaya yang selalu menjunjung tinggi integritas, bertanggung jawab, dan teliti terhadap tugas yang diberikan. Manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill. Saya merasakan banyaknya pengembangan soft skill selama melaksanakan PKL yang meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja dalam kelompok, time management, fokus mendengar, di mana hal ini sangat bermanfaat ketika bekerja nantinya. Yang ketiga yaitu manfaat PKL terhadap pengembangan kemampuan kognitif, di mana dengan dilaksanakannya PKL mampu mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah atau problem solving, sehingga membuat pola pikir saya menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu identifikasi kunci sukses dalam bekerja. Ketika bekerja di bidang auditing, khususnya di kantor akuntan publik, pentingnya untuk selalu mengupdate diri mengenai informasi, baik itu bidang ilmu akuntansi, auditing maupun perpajakan, mengingat bahwa lingkungan bisnis ini selalu mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu rencana perbaikan, pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya. Rencana yang yaitu saya selalu berusaha untuk melakukan update ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi, auditing, dan perpajakan, serta selalu mengembangkan soft skill yang dibutuhkan untuk bekerja di dunia kerja ke depannya. Selain itu, adanya rencana saya untuk menjadi akuntan publik ke depannya yang bekerja di kantor akuntan publik, khususnya di daerah ibu kota Jakarta, dan ingin menjadikan hal tersebut batu loncatan sebelum bekerja di perusahaan di bagian akuntansi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.